Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, cuplikan video tadi adalah momen di mana Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mengundang 3 capres, yakni ada Bapak Anies Rashid Baswedan, ada Bapak Prabowo Subianto, dan juga ada Bapak Ganjar Pranowo untuk makan siang bersama di Istana Negara pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Apa sih sebenarnya tujuan dari Presiden Joko Widodo mengundang 3 capres ini untuk makan siang bersama di istana? Ada yang mengatakan bahwa ini adalah gimmick politik yang dimainkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun ada yang mengatakan bahwa seorang presiden selaku kepala pemerintahan memang harus mengundang ketiganya sebagai capres di pemilu 2024, karena ini di mana saat yang tepat bahwa seorang Joko Widodo akan menunjukkan sikap netralitasnya. Tetapi dalam cuplikan video sebentar, kita juga akan mendengarkan di mana ada netizen yang memberikan tanggapan bahwa ini adalah politik tingkat tinggi dari seorang Presiden Joko Widodo. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Pada Senin 30 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo mengundang 3 calon presiden capres yang akan bersaing dalam Pilpres 2024. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk makan siang di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam dinamika politik menjelang pemilihan presiden. Prabowo Subianto, salah satu capres, mengungkapkan suasana akrab yang terjalin selama makan siang tersebut. Mereka menikmati hidangan lezat seperti soto, lontong, cumi-cumi, sayur, dan menu lainnya. Prabowo juga mengapresiasi undangan dari Presiden Jokowi, mencatat pentingnya pertemuan semacam ini. Selain berbagi makan siang, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk membahas netralitas aparat dalam Pilpres mendatang. Anies Baswedan menyampaikan harapan rakyat agar aparat menjaga netralitasnya selama proses pemilihan. Presiden Jokowi sendiri telah menginstruksikan kepada kepala daerah, TNI, dan Polri untuk menjaga netralitas dalam Pilpres ini, mendukung kelancaran pemilihan yang aman dan damai. Sementara usai makan siang, Capres Ganjar Pranowo menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap sistem demokrasi yang baik. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar pemilu berjalan dengan baik, damai, dan adil. Pesan ini menggambarkan komitmen mereka dalam memastikan kelancaran proses demokrasi. Sebelum makan siang, ketiga calon presiden tampak berbincang dengan penuh semangat di ruang tunggu tamu Istana Merdeka, mengenakan busana batik lengan panjang sebagai simbol budaya Indonesia. Ketiganya kemudian bergandengan tangan dengan Presiden Jokowi dan menuju ruang makan. Di sana mereka duduk mengelilingi meja makan bundar yang sudah dihiasi beragam hidangan lezat. Adapun menu makan siang antara ketiga capres dan Presiden Jokowi antara lain nasi putih, soto Lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, bebek panggang, cumi goreng, udang goreng telur asin, kailan ca sapi, serta berbagai minuman segar. Pertemuan ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam perjalanan demokrasi Indonesia dan komitmen untuk menjaga netralitas aparat penyelenggara pemilu. Jadi kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden, ya. Dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur juga. sayur, lumayan. Jadi bagus ya, kita juga dalam suasana yang akrab
dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Kayak begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Saya kira, apa? Ya. Ya, tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Ini nggak janjian ya Pak ya kita? Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi ganti makan. Nah, makan nasi Nggak ada nasinya tadi. Biasanya bawa porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden itu dan makanannya enak. Itu kira-kira ya, cukup ya. Netralitas ini kenapa penting kalau dibahas saat ini di Kenapa? istana? Netralitas ini kenapa penting di Ya pentinglah demokrasi, kalau tidak ada netralitas jadi sangat parsial pasti menjadi berat sebelah. Kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan gitu Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah komentar dari 3 calon presiden, yakni Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo. Usai mereka makan siang bersama di Istana Negara bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Selanjutnya, kita akan menyaksikan komentar dari netizen, tanggapan dari netizen terkait dengan momen tersebut. Kok tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengundang 3 capres untuk makan bersama di Istana Negara? Ada apa sebenarnya? Tetapi mari kita menanggapinya dalam konteks yang positif, karena memang menjelang pemilu ini, negara Kesatuan Republik Indonesia kita diisukan, dihebohkan dengan berbagai macam berita politik, tetapi hal penting yang perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam demokrasi
harus ada netralitas. Itulah yang digarisbawahi oleh Bapak Ganjar Pranowo tadi. Dengan demikian, bahwa pertemuan antara 3 capres bersama Bapak Presiden Joko Widodo pastinya mereka mendiskusikan hal-hal penting yang menyangkut dengan kelancaran dalam Pilpres 2024 nanti. Mari kita simak bersama-sama tanggapan-tanggapan dari netizen berikut ini. Presiden Jokowi undang 3 capres ke istana. Apa yang bisa kita baca? Dan bagaimana kalau kita mengamati posisi tempat duduk? Ya, di situ ada Anies Baswedan yang ada di hadapan langsung Pak Jokowi. Kemudian di sebelah kanannya ada Ganjar Pranowo dan sebelah kirinya ada Prabowo. Ada maksud apa? Oke, luar biasa. Yang pasti ketika Pak Jokowi mengundang 3 capres ini makan siang di istana, itu publik menilai hal yang sangat positif. Yang pertama, tentu publik berharap bahwa Pak Jokowi sebagai presiden notabene di mana pemilu akan berlangsung dan Pak Jokowi masih menjabat, bisa mempertahankan netralitas untuk tidak mendukung salah satu calon, ya, dan juga tidak menggunakan kekuasaan atau aparat negara baik di level pusat maupun sampai daerah. Bahkan Pak Jokowi merencanakan juga akan mengundang para cawapres untuk ketemu dengan wapres Pak Ma'ruf Amin, dan juga akan mengundang seluruh aparat negara, kepala daerah, mungkin juga kepolisian, TNI, untuk bisa netral dalam pemilu. Itu yang bisa kita baca, dan saya kira netizen, publik, masyarakat Indonesia menilai positif terhadap Pak Jokowi. Dan sedikit banyak tentu saja akan mengurangi ketegangan, ya, terutama tuduhan-tuduhan Pak Jokowi tentang politik dinasti, tentang KKN, nepotisme, kemudian juga tentang netralitas. Paling nggak 3 itu yang bisa dijawab dari undangan makan siang Pak Jokowi terhadap 3 capres, yakni Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Nah, kemudian kita menarik ya, posisi tempat duduknya, kalau kita melihat pas makan siang, itu Pak Anies berhadapan-hadapan langsung. Kemudian Pak Ganjar Pranowo ada di sebelah kanannya Pak Jokowi. Kemudian sebelah kirinya ada Pak Prabowo. Ada maksud apa di balik posisi penempatan tempat duduk dari para capres ini? Ya, mungkin dari pihak istana ya biasa-biasa aja untuk menempatkan ya. Mungkin yang datang lebih duluan dipersilahkan duduk di sebelah, atau kalau bareng-bareng ya apa kebetulan saja menempati tempat duduk seperti itu ya. Artinya Pak Anies berhadapan-hadapan, kemudian tadi ada Prabowo dan juga Ganjar di sebelah kanan kirinya. Itu faktor kebetulan atau sudah diatur Pak Jokowi atau sudah diatur pihak protokoler istana. Tapi yang pasti itu menandakan suasana psikologis. Pertama, mengapa berhadapan-hadapan dengan Pak Anies Baswedan? Apakah ini dimaksud karena selama ini memang yang antitesa dari Pak Jokowi adalah Anies Baswedan, seolah-olah menjadi apa ya perang dengan Pak Anies Baswedan, atau sebaliknya berhadapan-hadapan biar suasana lebih cair, lebih banyak kontak mata karena berhadapan-hadapan ya. Berbeda dengan kita Pak Jokowi untuk melihat menoleh kanan kiri agak nggak enak nih, menoleh ke Pak Ganjar juga miring begini, kemudian kalau ke Pak Prabowo miring ke kiri mungkin nggak enak. Tapi akan lebih banyak berinteraksi kontak mata dengan Pak Anies. Ya, jadi jangan diartikan langsung karena selama ini yang menyerang dan selalu antitesa, selalu menarasikan perubahan, ya, tidak menarasikan keberlanjutan, itu ditata sedemikian rupa sehingga berhadapan-hadapan. Apakah itu? Ya, silakan publik bisa menilai. Tapi kalau saya membaca sih, justru Pak Jokowi ingin melihat langsung ekspresi Pak Anies, ingin langsung melihat mata Pak Anies, melihat gestur Pak Anies, begitu seperti apa sebenarnya terhadap
Pak Jokowi dari sisi rasa, dari sisi hati begitu ya. Nah, sementara saya melihat Pak Prabowo sebelah kiri, kemudian Pak Ganjar sebelah kanan. Ada apa ini? Ya kalau saya melihat ya psikologis atau termasuk orang Jawa, biasanya kalau ditempatkan di sebelah kanan itu biasanya yang dilebihkan begitu ya. Beda yang di sebelah kiri gitu. Kalau kita menjelaskan sesuatu grafik gitu ya, itu grafik biasanya dari sebelah kiri, kalau naik ke kanan begini ya. Dari level rendah ke kanan biasanya, bukan dibalik ya, dari kanan ke kiri. Nah, nggak enak. Jadi kalau kita menjelaskan level ya, level dengan gerakan tangan atau kenaikan biasanya dari sini ya, dari sini naik set begitu ya. Apakah Pak Ganjar lebih istimewa dari Pak Prabowo karena ditempatkan di sebelah kanan? Karena Pak Ganjar lah, dia di kubu PDIP, dia di belakangnya ada Megawati, maka Pak Jokowi lebih lebih hormat kepada Pak Ganjar. Apakah begitu? Kemudian Pak Prabowo, di situ ada anaknya yang jadi cawapresnya Prabowo, dan Jokowi agak biar terbaca tidak terlalu tendensius atau terbaca sangat mendukung untuk bisa Prabowo jadi presiden, dan tentu anaknya Mas Gibran untuk jadi wakil presidennya sengaja ditempatkan sebelah kiri biar tampak bahwa Jokowi lebih condong ke Pak Ganjar karena di sebelah kanan. Apakah begitu? Akan terbaca seperti itu? Tapi nanti dulu. Coba kalau kita lihat ya posisinya, saya kalau itu kan meja bundar ya, lingkaran. Kalau saya tarik garis lurus, ternyata itu jaraknya sama, lurus ya. Artinya benar-benar kayak tanda plus begitu ya. Artinya ini persis tengah-tengah, ada titik temu di tengah. Artinya jarak antara Jokowi dengan Anies, jarak antara Pak Jokowi dengan Ganjar di sebelah kanan, jarak antara Pak Jokowi dengan Prabowo, itu kalau kita tarik ya, itu jaraknya sama karena persis membentuk tanda tambah atau plus. Artinya di situ saya melihat Pak Jokowi itu ingin benar-benar netral. Dia berjarak yang sama dengan para capres. Ya, sama. Artinya yang di sebelah kanan pun jaraknya sama, ada Pak Ganjar. Yang di sebelah kiri pun itu juga sama jaraknya dengan Pak Prabowo. Juga yang di depan, meskipun berhadapan-hadapan, tapi jaraknya juga sama ya dengan Pak Anies. Ya, artinya saya melihat luar biasa Pak Jokowi dengan mengundang para capres ke istana, paling tidak ini sedikit mendinginkan, menyejukkan ya, sementara ketegangan yang luar biasa menjelang pemilihan presiden terutama ini, wah benar-benar tensi politik sangat naik ya. Saya pikir bagus itu. Apapun juga memang itulah fungsi peran presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Nasdem telah mengingatkan itu dari sejak awal. Arti kehadiran seorang presiden sekaligus kepala pemerintahan, sekaligus juga kepala negara, yang milik bagi semua kelompok, golongan, dan semua partai. Nah, presiden melaksanakan hari ini. Ini jadi modal yang lebih baik ke depan, saya pikir. Nah, kalau selama ini barangkali ada persepsi pandangan sinisme dan menyatakan presiden hanya tahu satu partai, dua partai, satu caleg, capres, dua capres. Nah, presiden mulai dengan start hari ini dengan undangan makan siang bersama, saya pikir bagus. Diskusi apa Pak yang diharapkan di sana? Terserah presiden mau diskusi apa, beliau yang tahu, beliau yang undang kan. Nah, saya kan tidak capres, kalau saya capres barangkali rencanakan. Tadi siang ada pemandangan yang menarik sekali di istana ketika 3 calon presiden dikumpulkan oleh Presiden Jokowi, diajak makan siang bersama. Pertemuan itu memunculkan banyak spekulasi. Ada yang menyebut tidak ada makan siang gratis, ada yang menyebut ini Anies akan ditaklukkan oleh Jokowi. Saya melihat dari sudut pandang seorang Anies Rashid Baswedan, betapa cerdiknya seorang Anies. Sebagai pendukung pasangan Amin, saya sebenarnya tidak tertarik kalau Anies Baswedan menghadiri pertemuan jamuan makan malam bersama Jokowi. Semua orang tahu Jokowi dalam konteks Pilpres ini adalah sutradara, kingmaker,
tidak lagi bisa disebut hanya sebagai presiden yang akan duduk setara. Oh, nggak ada itu. Putra Jokowi sebagai bakal calon wakil presiden tidak bisa dinafikan Jokowi bermain di sana. Artinya apa? Pertemuan makan siang itu adalah salah satu strategi yang dimainkan oleh Jokowi. Saya nggak tahu apa tujuannya, tapi yang jelas kalau saya sebagai pendukung Amin, itu bukan pertemuan yang menarik bagi ketika Anies hadir. Saya lebih tertarik kalau Pak Anies nggak hadir. Ini bukan soal saya berkeinginan agar para calon pemimpin ini tidak duduk bersama. Ini adalah strategi yang dimainkan oleh Pak Jokowi dengan menghadirkan 3 bakal calon presiden ini, sehingga nanti seolah-olah ya Pak Jokowi mengayomi ketiga calon. Tapi saya nggak melihat itu sama sekali. Satu hal yang ingin saya katakan adalah kecerdikan Anies. Seusai makan siang, seusai obrolan dengan Jokowi sambil makan siang, dikiralah konferensi pers. Anies justru mengambil kesempatan konferensi itu dengan menyatakan, saya tadi menyampaikan kepada Pak Jokowi, saya banyak titipan dari masyarakat, banyak orang yang sayang Pak Jokowi, maka masyarakat berpesan agar Pak Jokowi netral, Pak Jokowi fair dalam pilpres ini, tidak memihak. Ini satu pesan penting yang disampaikan Anies dalam konferensi itu, disaksikan langsung oleh Prabowo dan Ganjar, yang notabene 2 orang ini adalah lawan. Ini tentu pesan yang sangat dahsyat yang disampaikan oleh Anies. Anies berani menyampaikan, jangan kau melakukan dusta, kecurangan. Ini tentu tidak hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga kepada 2 lawan politiknya, yaitu Pak Prabowo dan Ganjar. Ini menurut saya kecerdikan Anies. Jadi dia tidak terjebak dalam permainan strategi Jokowi, tapi dia memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan pesan penting. Jangan ada permainan kecurangan dalam pilpres nanti. Jokowi sedang memainkan politik tingkat tinggi dengan mengundang 3 capres untuk makan siang di Istana Merdeka. Ya, ini membuktikan bahwa Jokowi selalu melakukan pendekatan dengan rasa, dengan hati kepada lawan politiknya, apalagi kepada teman-teman politiknya. Mungkin ya, kalau para pendukung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, mungkin kalau bisa ditolak saja itu undangan dari Pak Jokowi ke istana untuk makan siang. Hanya menaikkan citra Jokowi saja. Kalau citra Jokowi naik, siapa yang diuntungkan? Ya pastilah yang di situ ada keluarga Jokowi, dalam hal ini Gibran yang menjadi cawapres dari Prabowo. Jadi yang diuntungkan siapa? Ya Pak Prabowo, dengan citra Jokowi naik lagi dengan cara-cara pendekatan tadi, dengan rasa dan hati. Tetapi apa kenyataannya? Ya, para capres tetap datang. Pak Anies dengan legowo, dengan membuka hati tetap datang. Meskipun beliau mengubah jadwal ya. Harusnya Minggu undangan Jokowi, tetapi karena Anies ada acara di Jawa Timur, ya, akhirnya diganti hari Senin. Ya, tapi nggak masalah. Beliau, Anies Baswedan, tetap mau datang dengan senang hati, dengan ceria, dengan sukacita begitu. Ya, apalagi Ganjar ketika konferensi pers ya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu orang baik, niatnya baik dengan mengumpulkan 3 capres ini supaya tensi politik itu tidak terlalu meninggi, tidak terlalu panas ya, dengan persaingan, dengan perang narasi, saling serang menyerang, bahkan sudah kepada level saling menghina, mencaci maki, ya, memfitnah dengan segala cara supaya lawan politiknya hancur atau jelek, sementara yang dia dukung itu bisa naik elektabilitasnya dan tentu bisa jadi. Nah, menurut saya Jokowi sedang memainkan politik dengan rasa dan hati, sehingga mungkin yang dulu sayang banget dengan Jokowi
itu kayak aduh, kayak nggak enak, bekewuh begitu ya. Mau apa ya, mau mengkritik Jokowi, mau menyerang Jokowi, itu kayak ada rasa bekewuh begitu. Apalagi ini diundang makan siang, mau tidak mau ya para capres ini ya datang begitu. Tapi para pendukungnya yang kayak nggak rela gitu ya diundang Pak Jokowi. Nanti jangan-jangan gitu ya ada udang di balik batu begitu. Kayak pendukungnya Anies Baswedan kalau nggak salah ya. Bahkan menyerang, wah ngapain makan siang dengan menu yang mewah, yang lezat, sementara rakyatnya masih susah cari makan. Itu kalau selalu dengan perspektif yang negatif, pandangan yang negatif, akan diserang begitu. Ngapain? Kita kan sedang berkompetisi. Lalu apa gunanya dikumpulkan? Biarlah rakyat yang menilai, ya. Nah, begitu kalau narasi dari lawan politiknya, para pendukungnya. Tapi mungkin bagi Anies Baswedan, bagi Ganjar Pranowo, karena sudah tahu betul pribadi dari Pak Jokowi, jauhlah dari kata-kata apa ya, artinya orang yang jahat begitu, orang yang ingin mencelakakan begitu. Jadi ya masih husnudon kepada Pak Jokowi. Ganjar mengatakan bahwa Pak Jokowi orang baik. Anies Baswedan juga baik. Apa namanya, menilai Pak Jokowi mengundang makan siang itu sesuatu hal yang positif, yang baik. Karena ya tadi paling tidak Pak Jokowi punya komitmen ya, ingin menjaga netralitas dalam Pilpres besok. Dia menjaga jarak yang sama dengan para capres ini, meskipun di situ kalau nanti benar-benar jadi ya Mas Gibran ini jadi cawapresnya Prabowo, ya Jokowi harus netral, ya tidak apa ya, condong. Nah ini nanti bisa terbaca oleh masyarakat, oleh netizen, bagaimana nanti dari sisi statement Pak Jokowi, dari sisi ekspresi Jokowi, dari gestur Pak Jokowi, apakah nanti akan condong ke anaknya yang jadi cawapres? Ya, itu nanti akan terbaca begitu. Maka ini penting mengumpulkan para capres ini, bersilaturahim, bertatap muka, ngobrol. Meskipun yang diobrolin hal-hal yang sepele, kayak kampung halaman, kayak menu makanan, kayak hobi, aktivitas yang ringan-ringan begitu. Ya ini salah satu hal yang mencairkan, mendinginkan, menyejukkan suasana politik menjelang Pilpres ini yang benar-benar naik nih ya, tensinya begitu. Dan saya kira Pak Jokowi memang luar biasa ya, beliau tadi pendekatannya sulit untuk dibantah, sulit untuk ditolak oleh lawan politik maupun oleh kawan politik begitu. Dan sulit terbaca juga nih gerakan politik dari Jokowi gitu. Tapi setidaknya dengan undangan makan siang ini, ya citra baik dari Pak Jokowi sudah diraih begitu ya. Yang mungkin ini sedang luar biasa tuduhan-tuduhan ke Pak Jokowi dengan politik dinasti, dengan KKN, ya, dengan memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menurunkan ke generasi berikutnya, ke anak keturunannya. Nah, ini Pak Jokowi memang ya masih benar-benar dicintai oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat, sehingga tadi para capres yang notabene lawan politiknya karena tahu betul seperti apa sosok Pak Jokowi, ya mau saja datang dengan legowo, dengan senang hati, makan dengan lahap begitu, menikmati betul pertemuan, keakraban di saat makan siang di istana. Dan ini membuktikan bahwa Pak Jokowi tadi sekali lagi bermain dengan rasa, bermain dengan hati begitu. Tidak melulu soal ambisi kekuasaan, tidak melulu soal gagasan, adu kecerdasan, adu logika, retorika. Enggak melulu soal itu. Tapi penting rasa, hati. Makanya orang kalau didekati dengan rasa, dengan hatinya, itu mudah luluh, mudah terenyuh begitu. Ya mungkin yang selama ini kritis luar biasa ke Jokowi, vokal, bahkan menyerang, menghina, mencaci maki, coba ketemu dengan Pak Jokowi, bersalaman paling tidak, dikasih senyum, ekspresi, gestur oleh Pak Jokowi, ya bisa nanti
luluh langsung memuja Pak Jokowi. Bisa jadi seperti itu. Nah, begitulah luar biasanya Pak Jokowi yang begitu dicintai, disukai oleh masyarakat. Saya lebih membacanya karena bermain dengan rasa, dengan hati, tidak melulu soal kecerdasan, dengan kata-kata yang luar biasa, dengan retorika, tapi soal rasa, soal hati, dan tentu ini ditunjukkan dengan perilaku Pak Jokowi yang sederhana dan merakyat. Intinya bahwa capres biarlah urusan rakyat yang punya mandat. Jadi kalau ada Gibran anak Pak Jokowi, kalau memang rakyat yang nggak suka, ya sudah nggak usah dipilih, selesai gitulah. Ya, nggak usah dicoblos nanti gambarnya Gibran, gambarnya Prabowo, ya sudah selesai. Jokowi juga akan habis, ya. Tentu yang jadi nanti antitesanya Pak Anies atau Ganjar yang dan kubunya yang mungkin sedang sedikit resah dan sakit hati dengan Jokowi, dengan Gibran begitu. Ya, jadi intinya rakyatlah yang menilai, yang memutuskan, yang memberikan mandat siapakah capres yang akan dipilih di tahun 2024. Ya, sekian dulu opini dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan salam sehat, salam semangat, selalu rukun. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video tanggapan komentar dari netizen. Bahkan seorang Bapak Surya Paloh juga ikut memberikan komentar. Hal yang menarik dari komentar-komentar netizen tadi datangnya dari pendukung Anies Rashid Baswedan ya. Mereka rupanya kecewa karena Anies ikut hadir dalam acara makan siang atau Anies memenuhi undangan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Sebenarnya menurut saya itu adalah hal yang positif ketika seorang presiden, seorang kepala pemerintahan, dia harus menunjukkan sikap netralitasnya kepada semua pasangan calon presiden. Tetapi tanggapan dari netizen berbeda-beda, dan yang lebih menohok ketika kita mendengar komentar dari pendukungnya Anies tadi. Rupanya dia kecewa. Dia berharap agar Anies Rashid Baswedan tidak usah hadir ke Istana Negara untuk memenuhi undangan Jokowi untuk makan siang bersama. Tapi ya, begitulah manusia. Ada yang menanggapinya secara positif, ada yang menanggapinya secara negatif. Sekarang kembali lagi ke hati nurani kita. Bagaimana kita merespon sebuah undangan, apakah itu diterima dengan hal-hal yang positif, dengan harapan-harapan yang positif, ataukah malah lebih dulu beranggapan bahwa tidak usah hadir, tidak usah datang, karena ini adalah strategi atau gimmick politik yang dimainkan oleh Presiden Joko Widodo. Apapun tanggapan-tanggapan dari netizen tadi, saya berharap bahwa kita para pemirsa sekalian tetaplah menggunakan akal sehat kita. Tetaplah menggunakan hati nurani kita dalam mengomentari sebuah persoalan ataupun seperti hal yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo ini. Apakah kita mau terimanya secara positif ataukah negatif? Mari, hal ini hanya bisa dijawab oleh hati nurani kita masing-masing. Begitulah kira-kira, mari tetap jaga pemilu ini agar di Pilpres 2024 segala sesuatu yang terjadi bisa berjalan dengan damai, dengan aman, dan kita bisa memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.